Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin summa yahrumu bil hadasi, haram sebab hadas kecil. Jadi kita sudah lama mengaji, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau disebut hadas saja, itu maksudnya hadas kecil. Sama dengan kalau kita makan. Sudah makan kau? Belum? Makan di situ pasti maksudnya makan nasi. Kecuali kalau ada tambahan yang lain di belakang makan, barulah maknanya lain. Ini pun sama. Kalau disebut hadas kontan, maksudnya hadas kecil. Haram. Jadi kalau kita berhadas kecil, tak ada wudu, haram melakukan hal-hal berikut ini. Jadi berdosa kita lakukan. Kalau tak sengaja atau lupa atau dipaksa, dimaafkan. Tak sengaja, lupa, dipaksa, itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja dia lakukan, berdosa. Pertama, as-salatu wa nahwuha, sembahyang. Jadi kalau sedang tak ada wudu, haram sembahyang. Berdosa. Contoh, kita sedang di saf depan, wudu kita batal. Misal buang angin. Mungkin orang tak mendengar, tapi kita merasa batal. Berarti berhadas kecil. Malu sama orang, segan, terus saja sembahyang, berdosa. Tak dapat pahala sama sekali. Malah kalau nanti ke hukum yang lebih tinggi, andailah dia menyepelekan sembahyang sebab berhadas kecil, nggak apa-apa nih, gampang, bisa, jangan hilang cakap saya, bisa dihukumkan murtad karena sepele terhadap kebesaran kebesaran syiar, sepele dia, kebesaran agama itu sepele dia. Tapi kan rasa saya tak ada yang sepele, ini hanya untuk hukum saja. Jadi kalau kita disab batal wudu, jangan segan sama orang. Bila bisa keluar, keluar. Tak bisa keluar, duduk. Duduk. Karena dosa kita udah banyak, jangan lagi nambah dosa. Duduk. Memanglah segan jadinya sama orang, tetapi itu kan sementara karena mereka belum tahu. Kalau sudah tahu, tak akan jamaah. Makanya kalau bisa keluar dari sela-sela tubuh jamaah sembahyang itu, keluar, nggak bisa duduk. Putuskah saf secara nampak mata? Putus, karena kita tak sembahyang. Tetapi secara hukum tidak. Mengapa tidak? Sebab bukan kita mau memutuskan sah, tapi ada alasan agama. Jadi kalau berhadas kecil, haram sembahyang. Sembahyang apa saja? Sembahyang apa saja. Jadi tak usah tanya lagi. Sembahyang duha apa saja. Wanahmuha, dan yang dipandang agama seperti sembahyang. Dia bukan sembahyang, tapi menurut agama ini mirip sembahyang. Apa contoh? Sujud syukur,
Alhamdulillah, kereta yang hilang rupanya dikabari orang ada di sana. Tinggal kami ngantar. Nampak kami di tepi-tepi sawah. Alhamdulillah, sujud syukur. Itu wajib pakai wudu. Kalau nggak ada wudu, haram. Maka olahragawan yang di lapangan sujud syukur nggak ada penuntunnya. Siapa anunya, gurunya? Gol, sujud syukur. Siapa? Nggak ada, jemaah. Tak boleh. Sujud syukur menghadap kiblat. Nanti dua olahragawan berhadap-hadapan, orang itu sujud syukurnya misal kata. Jadi yang seperti sembahyang apa itu? Dia bukan sembahyang, tapi oleh agama dipandang sebagai sembahyang, mirip sembahyang. Apa itu? Di antaranya sujud syukur. Ada lagi nanti sujud sajadah. Khutbah Jumat. Khatib berdosa dia kalau tidak berwudu. Kan dia berwudu. Tapi tak usah kita tanya. Pastilah dia sudah berwudu. Mau gitu naik, sebentar Pak Khatib. Udah berwudu belum? Khatibnya dah 30 tahun saya jadi khatib. Baru inilah ada orang nanya. Rupanya yang nanya ini mungkin sedang semangat beragama. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kan? Kita ni kadang-kadang semangat kau ni beragama ni. Tunggu, slow. Saya mau ingatkan istimewa yang muda-muda. Beragamalah dengan riang gembira. Agama ini diturunkan Allah, bukan membuat muka kita berkerut. Enggak. Senang, jamaah. Jangan ada susah-susah. Kalau ada yang susah mengamalkan agama, mungkin belum paham. Mungkin, saya tak beranilah memastikan. Senang-senang beragama nih. Waktu zuhur memanggil, perut lapar, sembahyang dulu apa makan? Makan. Ini kalau makan berarti lemah iman. Allah memanggil. Enggak, pergi makan dulu. Pergi makan. Sampai mana makan? Sampai mana sanggup makan? Makan. Ini tali siapa ini? Tali Zainab ya Rasulullah. Ya, satu beliau Rasul, dua beliau suami. Oh, untuk apa dia nih? Kata Rasulullah. Diikatnya badan dia ya Rasul dari tiang ke tiang nih. Jadi kalau pas sembahyang tu ngantuk-ngantuk kan tertarik sama tali. Jadi tak ngantuk. Oh, tak begitu. Terus lepaskan tali ini. Tak ada yang bisa ngelawan. Pertama Rasul, kedua suami. Keluar hadis Rasulullah. Di antaranya kalau ngantuk tidur, jangan sembahyang. Lapar makan, jangan sembahyang. Allah, lapar, azan, sembahyang dulu lah. Ini mengingat Allah lebih utama. Sedang sembahyang, teringat makanan. Bagus mana sedang sembahyang ingat makan, apa sedang makan ingat sembahyang? Makan. Panas sekali pun. Aduh, sembahyang apa? Usah sembahyang, kipas dulu. Duduk slow-slow. Kalau mau mandi dulu. Tapi kan Pak, nggak dapat awak sembahyang berjamaah di awal waktu. Baik. Kita lapar, pergi sembahyang awal waktu. Inti sembahyang itu kan khusyuk. Itu intinya. Kira-kira kalau lapar aja man, khusyuk apa kusuk? Makan dulu. Tak dapat kita fadilat awal waktu berjamaah, dapat fadilat yang lain. Apa dia? Memenuhi hak tubuh. Karena jangan gitu, aku dengar klaim macam-macam. Ada yang klaim, di antara klaim bilang tak mau kawin, ada yang bilang tak mau berbuka, puasa terus, ada yang bilang klaim sembahyang malam tu tak mau tidur. Aku Rasul, aku makan, aku puasa.
Aku tidur, aku sembahyang malam. Aku juga nikah kawin, kata Rasulullah. Maka beragama saya berani menyampaikan, beragamalah dengan riang gembira. Bisa buat, tak bisa mana. Ini kalau udah beragama tuh haram, akhi, haram nih. Ini dunia ini semua, dunia. Jadi kayak mana di akhirat nggak ada sembahyang, nggak ada di akhirat, nggak ada sembahyang, nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada haji, semua nggak ada. Jadi cuman di sini semua jamaah. Jadi maksud saya tadi, macam khatib, jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Pastilah dia berwudu itu. Ya, kita mesti hati-hati nih. Kalau pakai bahasa Jawa, sakar. Ayo, jamaah, ayo riang gembira beragama. Agama Allah turunkan untuk kita melalui Rasulullah membimbing kita. Mengapa berkerut pening kepala kita mengamalkan agama ini? Keliru. Jadi kalau kita berhadas kecil, haram sembahyang. Dan haram pula yang seperti sembahyang. Misal sujud syukur, misal khutbah Jumat, ya. Wa tawafu, tawaf. Apa tawaf? Keliling-keliling, dah. Ilmu. Beda tuh tawaf sama keliling. Sama, keliling dah kita. Cuma tawaf bahasa Arab, keliling bahasa Indonesia, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Teknisnya nantilah pas kita bincang itu jemaah. Mutar itu mesti pakai wudhu. Kalau tak wudhu berdosa. Jadi anggaplah ini titik startnya ini di kanan saya. Inilah Hajarul Aswad. Dari mulai Ka'bah, dari mulai Hajar Aswad keliling sampai Hajar Aswad lagi. 1. Lagi 2. Sedang tengah buang angin. Ini cerita mudah lah, jangan cerita payah, jamaah. Buang angin. Berarti yang ketiga nggak dihitung. Segera kita pergi berwudu. Segera pergi berwudu. Tahu tadi kira-kira dari sebelah mana tepatnya. Udah mulai dari situ aja. Sambung balik. Nggak tahu awak tepatnya bagian mana. Udah mulai lagi dari titik 0. Berarti yang ketiga nggak sah tadi, nggak sah. Berarti dari titik 0 ini berarti mulai yang ketiga. Tak mutar 3, 4, 5, batal lagi. Ya maklum, mungkin onderdil dah mulai longgar. Knalpot tak bisa ganti. Kan? Batal lagi yang ke-6. Beruduk lagi. Tahu tadi dari mulai mana tepatnya? Akhirnya tadi sebelah mana batalnya? Tahu situ. Dari situ saja. Enggak tahu. Dah dari pangkal sampai 7. Maka mengelilingi Ka'bah itu berdosa kalau tidak berwudu. Tapi kalau sa'i nggak apa-apa. Sa'i dari Sofa ke Marwah nggak berwudu pun nggak apa-apa. Keliling bulak balik. Sehat jamaah, bulak balik. Haus tengah-tengah kita sedang kita sa'i, haus, minum air zam-zam banyak. Kalau ada roti macam gini, tak kuih-kuih apa, sambil duduk aja, minum, makan, dah. Habis itu sambung sa'i lagi. Itulah maka saya tetap berani bilang macam awal tadi, beragamalah dengan riang gembira. Kalau udah ngaji rasanya mukanya ketawa. Udah ngaji, saking ketatnya lebih tua muka dari umur. Tengok KTP 35, muka 67. Kita ni mesti ingat akhirat. Tak begitulah. Senang-senang beragama ini, jemaah. Senang. Bukan saya bilang tak ada masalah. Salah. Hidup ini sama dengan masalah. Pergi mati pun
Masalah. Jumpa munkar, nakir. Akhirat pun masalah. Baru betul tak ada masalah kalau masuk ke dalam surga. Tak ada masalah. Minta izin saya kepada yang tua-tua, tapi khusus kepada yang muda-muda, jangan risau. Maksudnya jangan risau nih, memang beginilah hidup. Masalah semua. Kadang bukan dari kita masalah, dari orang. Kadang tetangga bagus semua, tamu tetangga pula yang buat masalah. Jadi memang begitu. Jadi jangan masukkan kepala. Jangan, slow aja. Tidur elok-elok. Saking enaknya nyenyaknya tidur, sembahyang subuh lewat. Berdosa? Enggak berdosa? Udah, apa masalah? Enggak masalahnya apa? Enggak masalahnya apa? Kan tak ada masalah dalam kaitan dengan dosa. Udah terbangun pukul 8, kodok. Enggak sempat mau kodok. Kenapa harus buka jualan? Ya buka jualan. Takkan kita tulis jualan ditunda, kena kodok sembahyang. Kata orang, lebay. Ya jualanlah dulu, tapi jujur. Kan jam 11 kita jualannya istirahat. Kodolah situ. Ini jam 11 istirahat, ngerasain wong. Itu kerja dia jam 11 ya berdosa. Berdosanya karena ngomongin orang, melalaikan kodonya nggak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tertidur, bukan sengaja. Dia waktu azan tak terbangun, sudah habis subuh baru bangun, tak berdosa. Tapi kalau azan dia dengar, habis itu tidur balik, baru berdosa. Kan senang beragama kalau ada ilmunya. Aduh, kenapa kamu? Tadi pagi lupa aku buka musola, kunci. Kapan itu kuncinya? Tadi pagi. Berarti dah lewat. Udah, sekarang jam berapa? Jam 2 siang. Menangis air mata darah pun kau tak akan bisa balik lagi tuh. Jadi apa yang dipikirkan? Enggak, nangislah air mata darah. Tak akan bisa balik. Cuma tadi pagi marah-marah orang. Kapan marahnya? Tadi pagi. Bisa dibuat nggak marah lagi? Kan nggak bisa. Ya udah, cuma besok bangunnya usahakan lebih cepat. Insya Allah dah paham nih. Asal pulang dakwah, Rasulullah memikirkan cemana supaya umat ini dapat hidayah. Cemana umat ini dapat hidayah. Jadi pikiran Rasulullah turun banyak ayat Al-Quran yang intinya urusan kau menyampaikan. Itu intinya. Bukan memberi orang hidayah. Di antara ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaika illal bala. Tak ada tugas kau kecuali hanya menyampaikan. Selesai. Jamaah. Kan sama tugas musola dengan tugas kafi. Sama-sama buka. Kan sama-sama buka. Malah lebih hebat, musola dipanggil lagi. Kafe ada manggil. Siapa yang kemana lebih ramai orang datang? Terus jadi masalah. Acok, jadi macam mana lagi? Pilihan. Itu kan urusan kita menyampaikan. Sejak datang banyak ayat Al-Quran tentang begitu, Rasulullah, karena Rasulullah cinta kali sama umatnya supaya dapat hidayah. Datang teguran Allah, urusan kau menyampaikan. Dari Allah ke Rasulullah, bilang-bilang kau bisa ajalah. Awak mana boleh, ini kan saya menerjemahkan ayat. Mana sopan ke Rasulullah gitu. Jamaah, ini kan menerjemahkan ayat. Setelah datang ayat, lapang hati Rasulullah. Bukan berarti selama ini sempit, artinya gimana? Urusan Allah kan, urusan saya menyampaikan. Ini pun sama jamaah seluruh beragama. Jadi haram tawaf kalau tak pakai wudu. Nah, kita teruskan. Apalagi yang haram kalau tak pakai wudu? Hamlul mushaf. Membawa Al-Quran. Orang Arab sebutnya mushaf. Karena dia berupa lembaran. Al-Quran kan lembaran-lembaran. Maka disebut mushaf.
Di Arab kalau Al-Quran itu maksudnya itulah yang di Lauh Mahfuz. Tapi kalau yang kita baca itu disebut mushaf, artinya lembaran-lembaran. Tapi di Indonesia bilangnya Al-Quran. Tak ada masalah jemaah. Sebab sekarang orang Arab pun udah ngerti. Bahkan orang Arab pun kalau di Mekah itu, Madinah, udah pandai bahasa Indonesia. Udah ngerti pula dia uang rupiah. Udah ngerti, saking kan banyaknya orang Indonesia. Jadi kalau kita belanja pun ada Al-Quran, dan ngerti dia. Ngerti, tak ada masalah jemaah. Cuma ini untuk ilmu saja. Jadi kalau kita tak ada wudhu, membawa Al-Quran haram. Kecuali terdesak. Misal nampak kita Al-Quran itu di bawah, tak ada nampak orang-orang anak-anak yang bisa bawa, sedangkan kita tak berwudu, malah berhadas besar pun dimaafkan, ambil letak ke atas. Apalagi kadang di jalanan itu, di jalanan jemaah selembar-lembar terbuang-buang. Sekarang kurang orang perhatian sama Al-Quran. Tak ada yang ngutip tuh. Tapi kalau uang, berhenti mobil pun. Setelah berhenti, ambil uang monopoli rupanya. Coba. Tuh. Kan? Nah. Nampak lembar nih. Saya tak berwudu, malah saya sedang haid lagi, kata si fulanah. Ambil. Tak ada masalah, karena situasinya darurat. Tapi kalau normal-normal saja jangan. Wa massu waraqihi. Anggaplah ini lembar jamaah, anggap ini lembar. Menyentuh kertas Al-Quran itu. Wajildihi, dan kulitnya yang terhubung dengan Al-Quran itu jamaah. Tapi rata-rata Al-Quran sekarang kulitnya pun ada tulisan Al-Quran juga. Jadi kalaupun dah terlepas dia, kita pegang ada Al-Qurannya di situ juga, maka itu perlu pakai wudu. Kalau tidak berdosa. Wa khariqatihi, tasnya. Ini saya masukkanlah contohnya mushaf nih ke dalam tas. Maka membawa tas ini, menyentuh tas ini pun berdosa tanpa wudu. Wa ilaqatihi, tali tas, atau tali yang ada di sela-sela mushaf. Lantas talinya kita macam mana ini sampai ada talinya. Saya tak berwudu, sentuh, berdosa. Wa sunduqihi, kotaknya. Mana tahu. Kalau cara kita rehal. Nah, letak di atas rehal, tersentuh tanpa wudu, berdosa. Sedangkan wahwa musafihi, di dalam kotak itu. Orang akan bilang saklek kali kajinya. Kita kata barang antik lebih kita jaga atau yang bukan barang antik? Mana yang lebih dijaga? Barang antik. Nyentuhnya pun apalagi yang antik betul, diletak di museum, nengoknya pun kadang minta izin awak. Barang antik nilainya tinggi. Bagi iman, ada buku yang lebih tinggi di atas Al-Quran? Kan tak ada. Jaga dia, jangan sembarangan. Tak ada handphone dulu bisa, tapi Al-Quran tak bisa begitu. Dia lebih lagi dari barang antik. Jangankan Al-Quran, masjid pun masuknya kita tak bisa sembarangan. Tapi itu tadi, karena kadang kita kurang luas berpaham, kena fitnah kayak gitu, ya juga. Islam ni saklek kali, payah kali. Mau megang kitabnya aja mesti gini, mesti gitu, kuno. Ya juga kata kita. Lupa, ini barang antik. Jamaah. Memang kereta kita harga murah dibanding kereta-kereta baru keluar nih. Tapi kereta kita GL, goyang lutut. Ada lagi Astuti. Apa tuh? Astrea 73.
Oh, yang merah dulu yo. Sah. Memang kau punya mahal. Kau punya moge. Motor gede. Pasti lebih mahal. Tapi ini barang antik. Nilainya tak terkira. Apalagi Al-Quran. Nalar pikiran kita. Itu maka dijaga dengan Al-Quran. Itu masih ada di atas Al-Quran kabel-kabel. Tak betul. Karena awak bilang gini, tersinggung pengurus, kena pecah. Gitu lah pengajian ini dah. Gitu. Tersinggung. Karena awak nampak. Tak awak ingatkan, kena aku di akhirat. Kena awak ingatkan, kena pecat. Biarlah kena pecat orang, asal jangan kena pecat Tuhan. Kabel tuh. Apa iya tidak kau betul? Ya. Kita tuh biasa bahwa kadang mushaf ataupun Al-Quran itu berhadas. Kita pakai selendang tuh untuk mengangkatnya itu meletak ke depan. Dia mengangkat pakai kain tadi. Pakai sama saja yang tadi seperti malam tadi, sama tas tadi itu. Di awal disebut hamlul mushaf, membawa mushaf walau pakai lapik. Malah dari satu sisi ini bisa penghinaan. Kita kalau pakai lapik kan biasa benda-benda yang tak elok, benda-benda yang nggak bagus, benda bau, benda wangi. Yang mana kita pegang pakai lapik? Bau. Jadi kesannya malah makin tak bagus. Jadi pegang aja, tak usah pakai lapik. Kalau memang situasi mendorong kita. Itu. Orang memang situasi di bawah Al-Quran. Mau minta tolong sama kawan-kawan nanti, agama orang ini belum tentu ngerti. Kau beruduk dulu, nanti ngomong dia apa ya kali Islam itu, padahal dia Islam, kan bisa murtad nanti. Sudah kita aja ambil saja, dah, diam. Nanti kalau nanya orang itu apa kita terangkan? Barang antik dia mah, lebih dari barang antik. Ini satu di antara sekian banyak sebab faktanya non-Muslim masuk Islam. Kenapa? Hebat kali cara orang Islam menghargai kitabnya. Cuma tadilah yang gini-gini saya nggak simpan videonya, nggak saya tulis nama orang, sekedar tahu dah. Ini di antaranya. Hebat kali cara orang Islam menghormati kitab sucinya. Sampai memegang aja nggak boleh sembarangan. Itu tak satu dua pendeta mengakui rumah ibadah orang Islam memang rumah ibadah. Karena mau masuk aja alas kaki mesti lepas. Kalau ada yang bilang saya fitnah, saya sasarkan yang muda-muda, googling, searching apa saya fitnah apa tidak. Ada non-Muslim ikut sembahyang, buka-buka aurat, dibiarkan sama orang masjid, ikut sembahyang. Dia kata enak setelah sembahyang, tapi dia waktu itu non-Muslim. Istimewa yang muda-muda nih, jangan mudah terprovokasi. Memang sepintas nampaknya payah kali Al-Quran nih, harus begini, tapi disitulah penghargaan kita. Maaf, beribu maaf kepada semua. Tetap saya sasar yang muda. Nggak sulit lewat depan rumah saya, lewat aja lah. Apa masalah? Tapi coba jalan di depan Istana Negara Jakarta, coba nggak sembarangan lewat. Dekat kita ni aja kalau ngidupkan klakson di depan asrama militer atau di depan Koramil atau nggak sembarangan, nggak bisa. Tet sini kok, nggak bisa sembarangan. Mengapa nggak sembarangan? Karena ada nilai. Nilai itulah yang membuat nggak bisa sembarangan.
Begitu kita kepada Al-Quran. Sana dia. Jadi jangan rasa sulit. Kalau rasa sulit, itulah tadi. Masuk aja dia ke konflik militer. Udah tetet nggak salam pula tu lagi. Salah masuk. Pas keluar stop. Tidak yang bangsa disembam sikit. Dipresto sikit. Jamaah. Situ dia. Awas. Bahwa agama lain begitu kepada kebesaran agamanya, kita tak campur. Tak boleh kita campur. Biarlah mereka. Ini sekarang kita. Ya. Begitu juga apalagi yang haram. Wa ma kutiba lidirasati Qur'anin walau bi khirqatin. Dan apa saja yang ditulis untuk mempelajari Al-Quran, walaupun yang ditulis itu bahannya adalah kain. Misal, kalau kita nggak ada, inilah enaknya ada internet nih. Itu sebagian saudara kita di Afrika itu nulis Al-Quran masih di batu panjang gitu, jamaah. Macam zaman orang tua-tua kita dulu, batu tulis macam gitu. Masih ada saudara kita Muslim di Afrika, tulis, hapus. Karena ini untuk belajar, maka menyentuhnya pun haram tanpa wudu. Tak boleh jamaah. Ya, ini saya bagi tahukan, di kita tak ada. Tapi kalau bukan untuk belajar, tak apa. Misal kata, kalau pernah kita nerima uang Arab, tak kertas, ada ayat Al-Quran situ, itu tak apa megang tanpa wudu. Boleh. Kalau sempat mesti pakai wudu, meriah tu jemaah. Duit tu pakai wudu awak megangnya. Meriah lah itu. Itu boleh, karena bukan untuk belajar. Okey, boleh faham insyaAllah. Itu contohnya kira-kira. Ya, seterusnya. Apa lagi? Di dalam tas saya ini, selain Al-Quran, ada benda-benda lain. Saya tak berwudu. Macam mana bawanya? Wa yahillu hamlu fi amti'atin. Boleh, halal membawanya Al-Quran tadi fi amti'atin, pada benda-benda yang lain. Jadi di dalam tas saya ini ada macam-macam, tah buku, tah pulpen, pokoknya macam-macam lah Al-Quran. Quran pun ada. Saya tak berwudu, bawa boleh dengan niat membawa benda-benda yang lain. Tetapi ada adab. Walaupun boleh, kita naik kereta, kan di depan dekat stang tu ada sangkutan. Sangkut situ. Tag. Pertanyaan, setelah disangkut, posisi Al-Quran lebih tinggi atau lebih rendah dari pusat? Lebih rendah. Di situ tak ada adabnya kepada Al-Quran. Sekurang-kurangnya makruh. Yang lebih dahsyat, Al-Quran diletaknya di belakang. Kan di joknya itu mungkin ada pakai belt. Pakai talinya itu mungkin. Talinya taruh. Dia dudukkan di belakang pantatnya. Mana ada adab? Lebih dahsyat dari itu, taruh bagasi Al-Quran tadi. Mana ada mak? Kita bincang adab. Terusnya yang wirid Yasin. Ada wirid Yasin tempat kita nih? Ada? Ada. Kan kadang ada kitab Yasin tuh. Ada yang sekalian terjemahnya. Itu boleh dipegang tanpa wudu, boleh. Oleh karena banyak yang bukan Al-Quran dan banyak terjemahannya, boleh. Tetapi walau boleh, waktu ngasihnya beradab, kenapa? Ini tak. Kau dah ada? Belum? Tak. Di dalamnya Al-Quran, di dalamnya zikir, di dalamnya doa-doa. Kalau tidak kita menghargai agama kita, macam mana orang lain menghargai kita? Coba jamaah. Jadi kalaupun mau ngasih juga, titiplah. Tolong kasih sebelah sana tuh. Ngedar.
Jadi boleh membawa Al-Quran walau tiada wudhu pada benda-benda yang lain. Wa fi tafsirin, tafsir. Jamaah boleh tafsir. Artinya walau dia berbahasa Arab, karena biasanya kalau sudah tafsir lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Bawa boleh, tidak ada masalah. Jamaah boleh paham insyaallah. Wa qalbu waraqihi binahwi 'udin. Membulak-balik kertasnya walau tanpa wuduk boleh dengan seumpama aud, kayu. Kalau cara kita telunjuk. Dulu saya ngaji Al-Quran tuh pakai telunjuk jamaah, pakai kayu. Walau tanpa wuduk boleh. Cuma ini lembaran kanan Al-Qurannya, lembaran kiri terjemahnya. Nah, menunjuk atau menyentuh lembar kanan tanpa wudhu haram. Karena ini berarti masih Al-Quran yang selembarnya nih. Macam inilah jamaah. Kanan ini Al-Quran, sebelah kirinya terjemah. Kita tak ada wudhu, sentuh yang kanan gini. Haram, tak boleh, mesti wudhu. Jamaah mesti wudhu seperti Al-Quran yang sini. Tapi kalau sekali semuanya membawa nyentuh tak apa, karena dia sudah bercampur dengan yang bukan Al-Quran. Sampai begitu cara agama mengajar kita memuliakan Al-Quran. Ingat, Al-Quran bukan jimat. Dari mana kau? Ini beli ini poster. Poster apa? Ayat kursi. Taruh di rumah supaya ngusir setan. Kata kita nggak usah diusir. Kalau sempat setan pergi, dia bingung itu. Kok bisa aku nggak goda orang ini? Satu. Yang kedua, di rumah kita pasti ada setan. Buktinya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wa khaba'is. Itu kamar kecil tempat setan. Nah, apa diusir? Kalau mau usir setan, Rasulullah ajarkan ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pastikah setan pergi? Pasti. Rasulullah ajarkan. Tapi kok awak merasa belum pergi? Kau setan. Kau setan. Mengapa? Setan ini, supaya semua paham nih jemaah, tadi dari Al-Quran ya, setan itu sifat, bukan sosok. Nanti Al-A'raf rujuk. Setan itu sifat. Dan setan ini ada jin, ada manusia. Surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya makhluk yang kalau di mob dia diam, kalau awak diam dia menggajahi. Menggajahi tahu? Ngapusi. Itu khannas. Arti khannas itu makhluk, kalau awak keras dia lembek. Tapi kalau awak lembek, awak tepuknya. Itu arti khannas. Ini pakai bahasa kita. Aku tak pakai bahasa kitab supaya cepat paham. Min syarril waswasil khannas. Siapa khannas? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sambung. Minal jinnati wan nas. Jadi setan ini ada jin, ada manusia. Pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan jin pasti kabur. Pasti. Mengapa saya berani pastikan? Yang bilang Rasul, masa kita tak yakin? Tapi setelah awak pergi kok gelisah aja, Wak. Berarti kau setan. Karena a'udzubillah itu mengusir setan jin, bukan setan manusia. Cara mengusir setan manusia lain. Tak sama dengan cara mengusir setan jin. Lantas diletak ayat kursi di rumah. Untuk apa?
Ayat kursi bukan diletak sebagai poster, tetapi untuk diamalkan, dibaca dia. Tinggal lagi, kenapa kau beli juga poster nih? Kasihan saya nengok yang jual. Dia jualan keliling. Nampak awak dengar kabar udah 4 hari keliling, belum ada laku. Saya beli deh itu. Tak ada masalah. Bagus malahan. Kita nolong orang. Jamaah bagus. Jadi hati-hati, jangan pula nanti lewat kita tengok yang jual lewat-lewat, yang lewat-lewat jual ayat kursi, kita bilang nggak guna kau jualan nih, agama kau. Oh jangan, nanti bisa kalap, tahu kalap dia tumbuknya kita mau. Orang cari makan kok mulut kita begitu, ya nggak bisa lah. Mana boleh, kadang perlu kita beli, kasihan. Udah panas-panas jualan keliling jalan kaki bawa itu lagi, kita beli. Bukan macam-macam niat menolong dia. Tapi ingat, secara agama Al-Quran bukan untuk jimat-jimat itu, untuk tangkal-tangkal, bukan. Bukan ya jamaah. Baik. Jadi membulak baliknya pakai pakai entah kayu, entah, boleh, tak ada masalah ya. Wala yumna'u sabiyyul mumayyizu min hamlihi wa massihi lidirasati. Jangan dihalang anak-anak mumayyiz membawanya, menyentuhnya untuk belajar. Mumayyiz ini begini jamaah, dia anak-anak, umur nggak bisa dipatok. Tapi maaf kata, dia sudah bisa cebok sendiri. Dan cebok sendiri dah ngerti dia. Ini air yang suci lagi menyucikan. Saya cebok ini sudah suci belum? Tahu dia. Keluar dari kamar mandi pun ngerti dia, siram kaki supaya jangan terbawa najis keluar. Itu sudah disebut mumayyiz. Umur saya tak bisa patok. Karena sekarang anak-anak sekarang kalau nengok agama belum mumayyiz. Menurut agama belum mumayyiz dia, tapi ngerti kali dia handphone. Ini ada anak sekarang, jamaah, ngerti kali dia, lebih lincah dia dari kita. Tapi itulah agama ukurannya mumayyiz. Nah, anak-anak mumayyiz ini jangan dihalangi dia membawa Al-Quran, membulak balik Al-Quran, dan dia tidak berwudu untuk belajar, bukan untuk main-main. Adapun aplikasi Al-Quran tak perlu kita pakai wudu. Oleh karena itu bahasa mesin, jamaah. Ya. Ini di headphone saya ada aplikasi Al-Quran, jamaah. Ini yang di layar ini pantulan cahaya dari bahasa mesin yang di dalam. Maka tak masalah kita tak berwudu. Boleh, jamaah. Bawa ke kamar mandi pun boleh, tak ada masalah. Nanti ada yang keras sekali itu, tak boleh katanya. Baik, sembahyang dia di masjid, tah di mana-mana, cemana? Tinggalkan di luar, begitu keluar, sudah shadaqallahul azim. Handphone tadi boleh, tak ada masalah. Ini ada aplikasi Al-Quran, dikeluarkan oleh Arab Saudi jamaah, ada tafsirnya. Kalau mau di-download bacaannya ada, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau yang senang nahwu sharaf ada i'rabnya. Itu mesti ada di dalam di dalam handphone kita jamaah. Ya, baik. Sebelum diteruskan ada hal? Sila. Masalah membawa Quran dan Ustaz. Iya. Taruh di belakang. Oke? Iya, benar. Jadi kira-kira sopan nggak? Itu sebelum saya jawab. Beradab nggak kita letak di belakang dia? Tetap letak depan. Bawa dia di depan. Gitu. Bawa di depan dia. Tunjukkan. Ini kitab suci saya. Tak rela saya di belakang saya dia. Dia mau di depan saya. Baru betul. Besar pula Ustaz, orang yang berpakaian di sana. Apanya besar? Tasnya. Tasnya besar. Itu kalau sudah teknis, saya tak bisa jawab. Tergantung kita lah.
Nah, nanti dah aku jawab, nanti ada lagi tuh besar tapi pas itu hujan pula Pak. Kata kita naik mobil belum beli, panjang nanti itu kalau teknis. Saya kalau sudah persoalan teknis hampir tak pernah bisa menjawab karena itu tergantung situasi dan kondisi. Namun prinsipnya hargailah dia, letaklah dia di depan. Minta izin, saya sedang teringat nih. Minta izin yang punya kereta, yang punya mobil. Apa perlunya kita buat stiker-stiker berbahasa Arab agama? Kalau nggak agama nggak apa-apa. Orang Arab sana kan ada juga yang kafir. Tulisan Arab juga di mobil juga, kan? Tak apa-apa. Ini yang agama. Misal syahadat di kereta kita. Pas bagian burung pula. Burung tuh nak disyahadatkan. Coba. Terusnya mobil kita untuk apa disyahadatkan? Bawa mobil itu nanti pergi entah ke tempat-tempat kurang layak secara agama, kan malu kita. Coba, ini tandanya mobil syariah. Kalau mobil syariah remnya tidak cik, enggak gitu rem, subhanallah. Gitu mestinya. Mesti waktu buka pintu, masya Allah, berbunyi dia semua. Enggak ada perlunya. Hargai kebesaran agama. Tuh, pakailah tulisan-tulisan syahadat segala macam, lampu merah, bablas. Apa kata orang? Beginilah orang Islam itu. Ya, beginilah orang Islam itu. Jangan bilang tidak. Jadi yang merendahkan agama kita ini secara kenyataan kadang-kadang kita sendiri. Nah itu tadi, balik ke sana tadi. Jadi tasnya besar, ya kitalah yang mengatur-ngaturnya. Tapi kalau bisa di depan dia. Agama melarang menyembah saja. Kalau boleh sembah, kita sembah Al-Quran tadi. Tapi karena agama melarang, tak boleh. Begitu. Ya maaf, ya kita hargai ya. Oke, silakan. Masalah sholat tadi kan, dalam akhir kan harus makan dulu. Iya, bukan harus, boleh. Boleh. Cuman kan kalau sholat itu kan diwajibkan sebelum makan baru sholat. Sebelum disunahkan gitu, disunahkan sholat dulu baru makan. Baru makan. Bukan diwajibkan, sunat. Iya, kalau memang pula bisa kita nggak makan dulu, nggak makan dulu. Tapi kalau ngisap, ya makan aja. Berarti kita nggak dapat pahala sunat, tapi dapat pahala menjaga kesehatan. Dari sini nggak dapat, dari sini dapat. Saya teruskan pertanyaan awak. Tapi kan lapar, macam mana nih? Harus kan tadi kan kajinya bagus, makan dulu baru sembahyang. Apa ubahnya dengan kita puasa? Puasa lapar nggak? Kalau gitu gimana? Kan gitu. Jadi cuma kalau puasa taklah kita batalkan, kan kita usahakan. Tapi kalau tadi macam tadi sunat, dah lapar, ngisap, rendang pula, rendang tambah sate. Sate apa? Sate jengkol besar-besar. Awak mau pergi, niat hati dari kamar langsung pergi ke dapur dulu, tercium pula. Aduh, lapar, makan tidak? Makan. Tapi karena mau sembahyang, janganlah makan yang berkeringat. Makanlah sekedar ada, langsung pergi sembahyang. Sebab kita mau rame-rame. Ini makan sampai tak jadi. Tak boleh. Cocok. Ginilah pertanyaan nih jemaah. Yang hari-hari, ini kan kemungkinan ini. Ginilah pertanyaan itu. Macam tadi, gitulah yang hari-hari jemaah. Karena agama kita ini memberi jalan keluar yang hari-hari. Ya sekedar makan, sekedar minum. Nggak tahan. Udah pergi. Baru sembahyang. Kalau sampai kenyang-kenyang, itulah kata orang bedanya orang Jepang dari orang Indonesia. Orang Jepang habis kerja berkeringat.
orang Indonesia habis makan berkeringat. Ya, udah? Ya, Ustaz. Ya. Boleh nggak Ustaz kalau kita dalam keadaan ibadah itu kita tahan? Tunggu, spesifikkan dulu apa ibadahnya? Sholat misalnya. Sembahyang. Oke. Dalam sembahyang? Nah, sholat keadaan ini. Ini udah membuang air, Iya. tahan itu boleh Ustaz? Yang sebaiknya keluarkan angin baru sembahyang. Mengapa? Karena itu makruh. Jadi menahan mengeluarkan angin sedang sembahyang, menahannya itu makruh. Nah, keluarkan kecuali waktunya mepet di ujung. Ini waktu lama lagi, keluarkan. Ada ulama sampai 17 kali berulang wudu. Asal beruduk, buang angin, beruduk, buang angin, beruduk, buang angin. Jangan risau. Bersyukurlah kita setelah beruduk terasa buang angin. Setelah sedang sembahyang terasa buang angin. Bersyukur. Di mana letak syukurnya? Berarti kita betul-betul musuh syaitan. Coba pengalaman masing-masing. Sebelum mau sembahyang tak ada buang angin? Tak ada. Begitu mau sembahyang, Allahu Akbar. Pas ruku, wah, mulai. Nama setannya Khonzab. Khonun Zaibah. Apa kerja Khonzab? Ngembus dubur. Supaya mau kentut tadi. Itu. Nanti habis Assalamualaikum, tak ada lagi tuh. Memang begitu. Maka syukurlah orang yang kalau lepas wudu atau sedang sembahyang terasa mau buang angin. Jangan suntuk. Memang kerja setan nih. Kata setan memang itu kerja aku. Dia memang itu. Macam ini sedang ngaji nih. Kalau ada yang ngantuk, syukurlah. Nah, itu dari dulu saya kalau ngisi pengajian ada yang ngantuk, senang saya. Iya. Kenapa? Karena dia berarti musuh setan. Kan kita senang dimusuhi setan. Nama setannya Wasan. Wasan itu artinya ngantuk. Ditarik-tariknya pelupuk mata nih. Macam mana ngantuknya kita ngaji? Sampai sini dulu pengajian kita. Udah hilang ngantuk itu dah. Itu nggak usah. Kok awak kalau ngaji ngantuk aja? Bagus. Karena berarti betul-betul kita musuh setan. Kalau gitu yang nggak ngantuk kawan setan. Tidak, yang nggak ngantuk lebih bagus. Karena berarti sudah berhasil ngalahkan setan. Nah, makanya saya kalau ada yang ngantuk ngaji nih, aman aja. Masalah tidurlah. Yang jadi masalah kalau dia membawa bantal sama guling, itu yang masalah. Tidur betul. Dari dulu udah berapa puluh tahun saya ngisi pengajian nih. Yang belum lahir lagi nih. Awak udah ngisi pengajian. Ya maaf, kalau ada yang ngantuk senang saya. Kadang saya cemburu malah. Mantap kawan ya, aku pikir betul-betul musuh syaitan kawan ya. Itu dia mah. Yang bukan manis mulut. Yang jadi masalah kalau semua ngantuk. Siapa yang mau dengar cakap aku? Itu masalah. Yang lebih masalah kalau ustadznya ngantuk. Itu makin tak ada yang dengar. Itu masalah itu. Kalau ngantuk ya, mantap kawan ya, aku pikir. Itu sama dengan kita laki-laki sembahyang Jumat. Begitu khutbah, nggak usah dibangunkan. Selesai khutbah, sendiri itu. Jamaah, memang begitu. Apa penyakit aku nih? Kok ngantuk aja? Nggak ada. Sehat kau. Sehat. Itulah berarti kau memang betul-betul dimusuhi setan. Jamaah, kan ini supaya paham. Kurasanya ada sakit aku nih Pak, ke dokter lah. Nggak usah. Ke dokter pun engkau ngantuk juga nanti itu. Boleh paham insyaallah? Oke. Ya. Masih? Kalau untuk ibadah lain misalnya lagi tawaf gitu. Lagi tawaf pun sama. Kalau bisa buang. Sebabnya itu susah jauh kali dulunya. Kan tadi saya bilang kalau bisa buang. Sebetulnya nggak payah ngambil wudhunya, dekat-dekat air zam-zam itu bisa.
Kalau kita ngambil wudhunya ke bawah sana jauh lah. Di tepi itu aja kan banyak air zam-zam. Gunakan untuk berwudhu. Apa masalah? Itu. Karena saya udah di sana dulu. Kan tentu banyak perubahan sekarang. Mana bisa saya pastikan dengan dulu. Tapi masa saya dulu itu, ya mudah saja. Batal gitu sini. Situ zam-zam bertong-tong. Wudhu saja. Usahlah banyak kali muka. Sekali aja udah. Tangan sekali. Dah selesai. Apalagi. Tapi kalau ke tempat wudhu sana jauh lah memang. Tapi prinsipnya kalau mudah. Kalau tak mudah, tahankan dia sejenak. Tinggal kita timbang. Kalau tahan bahayanya lebih apa enggak nih? Lebih banyak bahaya apa enggak? Lebih banyak apa bahaya nih? Keluarkan saja. Jadi kalau sampai pada begitu timbang kita. Jadi seluruh ibadat. Saya mau bagi tahu istimewa yang mudah-mudah. Jangan berhayal kita ibadat tidak diganggu setan. Enggak, kita mesti diganggu setan. Masih lagi? Ya. Dari sebagai kan kita sering ngantuk. Ya. Kan biasanya kan kalau udah tertidur kan membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu itu kalau tidurnya lasa. Kita kan nggak lasa. Belum pernah saya lah nggak tahu lawak. Saya sampai sekarang kalau nengok orang tidur sembahyang Jumat nggak ada yang lasa. Entah kalau awak pernah nengok lasa mungkin mana ada yang lasa. Sampai ngigau-ngigau dia tidur tuh jadi khotib pula dia, mana ada. Jadi dimaafkan. Tak apa-apa. Tapi nyenyak kali dia tidur asalkan tidak lasa. Kalau ada bahasa kitabnya, tapi kalau pakai bahasa kitab kaku jadinya, maka mudah memahamkannya lasa. Orang tidur mimpi macam-macam mimpi sampai 3-4 episode mimpi dah terbangun dah tak apa tak ada apa-apa. Jangan lasa. Ukuran mudah lasaknya nanti secara fikih ini dia. Ukuran lasaknya paling rendah bila papan pantatnya naik gini atau gini. Tapi kan nggak naik papan pantatnya, kan nggak naik itu, gini dia, kan nggak naik papan pantatnya. Tak apa. Jadi serendah-rendah lasak papan pantatnya naik. Karena di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i berkemungkinan buang angin. Situ dia. Tapi janganlah gara-gara penjelasan saya ini asal Jumat turun, nggak apa kok. Jangan. Kan? Silakan Pak. Jadi Pak ini apa ajan Pak? Tapi nggak pakai wudhu gimana tuh jadi? Sunat muazin berwudu. Ingat cakap saya. Sunat muazin berwudu. Artinya kalau tidak berwudu azannya sah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tanpa wudu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi pakai wudu lebih bagus. Saya pesan bakso. Pakai saus? Enggak. Kan bakso juga. Saya pakai saus lah, lebih enak. Silahkan. Boleh. Jamaah. Jadi enggak berwudu azannya sah. Itu saya pernah enggak berwudu Pak, dilarangnya. Jangan lawan. Nanti kalau dilawan jadi gontok-gontokan. Gitu. Ngalah saja. Ya udahlah, saya enggak bisa azan. Silah bapak yang azan. Dialah yang azan. Mudah-mudahan azannya bagus. Jadi makin datang orang untuk sembahyang ke mushola dan ke masjid. Oke? Baik. Ya. Jamaah. Ini cemana kita teruskan? Kitanya saya insyaallah tergantung jemputan. Baik. Jadi prinsipnya kita menghargai kebesaran agama kita. Di antaranya saat ini Al-Qur'an. Dan ingat, Al-Quran jangan jadikan jimat-jimat. Bacalah dia. Apa yang bisa kita amalkan, amalkan. Kalau tak bisa pula, mungkin lemah iman kita atau belum sanggup kita, sudah satu masa mungkin kita amalkan. Nah, ini bab lain sikit. Wa man tayaqqana taharata wa syakka fil hadats aw tayaqqana al hadatsa wa syakka fi taharati bana ala yaqini. Siapa
yakin dia sudah berwudu. Yakin sudah berwudu. Tiba-tiba di tengah jalan ragu, udah batal belum? Nah, yakin ya, yakin sudah berwudu, yakin sudah berwudu. Tengah jalan ragu, udah batal belum? Jadi satu yakin, satu ragu. Oke. Masalah kedua, yakin berhadas. Yakin dia berhadas, tapi ragu dah berwudu apa belum. Kalau tadi yakin sudah berwudu, cuma ragu dah batal belum. Yang kedua, yakin tidak berwudu, cuma ragu aku dah berwudu belum. Aku berhadas tadi tu, tapi dah berwudu belum. Macam mana keputusan? Bana ala yaqini. Maka dia orang tadi itu menetapkan berdasarkan apa yang dia yakin. Yakin kau sudah berwudu? Yakin. Tapi tadi aku kepanjang beli-beli. Apa sentuh apa enggak sama kakak yang jualan tadi? Tidak. Berarti kau masih dalam keadaan berwudu. Kan enak, jemaah. Yakin kau sudah batal wudu? Yakin. Orang tadi dari rumah awak buang lagi. Yakin. Tapi udah berwudu balik belum? Soalnya tadi udah masuk ke masjid. Udah berwudu balik belum? Berarti belum. Karena yakin. Makanya ada yakin, ada ragu, pakai yang yakin. Yakin kau berhutang sama dia? Yakin. Udah bayar belum? Belum. Berarti belum. Ya, hati-hati. Senang beragama nih. Jangan udah batal belum? Aku yakin dah berwudu. Dah batal belum? Dah batal belum? Wudu aja lah. Wudunya nggak sah. Kenapa? Ibadah dibangun di atas ragu. Ibadah itu mesti dibangun di atas yakin. Itu saya kata, senang beragama nih kalau ada ilmu. Enggak sembahyang, Pak. Kalian sembahyang, ngantuk oleh aku, tidur dulu. Memang aku nafsu aja. Memang, enggak tahu, Pak. Kepada aku sembahyang enggak tentu, al-kafirun enggak siap-siap. Orang ngantuk. Al-kafirun enggak siap-siap. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abad. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala. Tidur dulu. Tidur dulu. Apalagi waktunya masih panjang. Baru sembahyang. Enak beragama. Lapar nampak kafir, jualan macam-macam. Biasa ayam penyet, ayam apa lagi? Ayam geprek, ayam pecah. Ini ayam tersiksa. Dia jual kedai baru, ayam tersiksa. Mungkin dah dipijak, dipukul segala macam. Itu dah. Azan masuk, perut lapar. Bagaimana? Kalau akulah pribadi, aku pergi makan. Kalau saya, terserah yang lain. Kalau saya pergi makan, sedap-sedap baru pergi sembahyang. Makan dapat, sembahyang sedap. Dia pergi sembahyang. Gimana sembahyang tadi? Cuma ayam tadi itu. Berarti waktu sembahyang ingat ayam. Kecuali waktunya sudah mepet. Jamaah, hati-hati. Poinnya tetap beragamalah dengan riang gembira. Tapi bukan sepele, bukan salah. Ya kalau memang harus sembahyang dulu, ngapa pergi makan dulu? Walaupun enak macam mana, orang pun belum lapar. Belum lapar. Sembahyang pula kita tahu imamnya, suara mantap. Sayang kali awak rasanya. Apa masalah, sembahyanglah dulu. Ini pergi makan, tak betul. Jamaah, tak betul. Itu makanya kadang-kadang yang jalan sama saya, ada yang berani nanya, nggak sembahyang dulu Malim. Ada yang berani nanya, tapi rata-rata tak berani, karena mereka tahu kita. Kan, aku udah jalan aja, habis sembahyang nanti itu.
Pergi jalan dulu. Mau kemana kita? Tarik dulu tempat duduk untuk wisata yang sedap. Udah nampak kita sudah, baru sembahyang. Sedap. Berarti kau sepelekan sembahyang. Oh, jangan gitu ngomong. Anak madrasah ibtidaiyah aja ngerti macam mana kita sepelekan sembahyang. Tapi masalahnya nanti berenten itu, beruntut ada masalahnya. Itulah kan, coba kita nggak sembahyang tadi kan dapat tempat sini, udah berantem satu rombongan. Udah berantem, satu rombongan berantem. Ya udahlah sana, itulah dapat tempat sudut-sudut gini. Macam jin awak sini. Coba jamaah. Nah, itu kadang saya gitu, jalan aja terus. Jalan terus. Nanti dah duduk sana baru sembahyang. Sedap kita sembahyang jamaah, tempat dah aman awak sembahyang. Habis itu baru duduk jamaah kalau jamaah, yang tidak kalau tidak senang beramal. Saya berulang pada Rasulullah. Maka saya berani mengatakan Rasulullah itu makhluk Tuhan paling enjoy di muka bumi. Padahal masalahnya sekeliling pinggang. Bukan masalah pribadi beliau, masalah umat. Di mana enjoynya? Disuruh Allah tidur, tidur. Disuruh Allah tidur sampai lewat sholat subuh. Tidur Rasulullah. Qada subuh. Disuruh Allah perang, perang. Disuruh Allah jangan perang, jangan perang. Padahal musuh datang, jangan perang. Suruh Allah sedang perang sembahyang, kan sedang perang tuh. Suruh sembahyang, sembahyang. Enjoy kali Rasulullah ini berikan. Ya, awak yang suntuk. Awak yang suntuk. Alah baru duduk dah sembahyang. Kan awak yang suntuk. Ya maaf. Itu. Jadi ayolah. Enak kali agama Islam. Oke? Jadi macam tadi jamaah, ada yakin ada ragu, pakai yang yakin. Daripada wudu aja tak sah, karena wudunya dibangun di atas keraguan. Jadi dia mesti yakin. Akan datang kaji kita. Kapan kita disunatkan berwudu? Kita udah ada wudu. Kapan disunatkan berwudu balik? Jamaah. Atau kita tak ada wudu, tapi karena situasi ini dianjurkan kita berwudu. Itu kapan tuh? Jamaah. Nanti diantaranya di sini panjang nih jamaah panjang. Diantaranya disebutkan di sini ngantuk. Kalau ngantuk pergi berwudu. Walau belum batal. Begitulah cara syaitan jamaah. Ya, itu kaji kita akan datang malam ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.